Indonesia memiliki cadangan nikel melimpah dan menjadi yang terbesar di dunia. Artinya, Indonesia memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku nikel. Namun penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi itu menimbulkan banyak persoalan, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard para pejabat. Sebanyak 90% cadangan nikel Indonesia berada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Salah satu perusahaan tambang yang ada di Sulawesi adalah PT Citra Lampia Mandiri. Area tambang PT Citra Lampia Mandiri berada di Desa Lampia, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Data yang tercantum di Minerba Online Data Indonesia menunjukkan perusahaan ini memiliki wilayah konsesi seluas 2.660 hektar. Kualitas nikel di area konsesi ini disebut-sebut salah satu yang terbaik di Pulau Sulawesi. Kadarnya lebih dari 1,8% atau tiap 1 ton tanah mengandung 18 kg biji nikel. Kualitas nikel nomor wahid itu membuat PT Citra Lampia Mandiri jadi rebutan. Bahkan, hal ini melibatkan dugaan gratifikasi kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Syarif Hiarij atau yang akrab disapa Edi Hiarij. Pangkal gratifikasi adalah perebutan saham PT Citra Lampia Mandiri. Mereka yang berebut adalah Helmut Hermawan yang mengklaim sebagai direktur perusahaan dan perusahaan induknya PT Asia Pacific Mining Resources. Lawannya adalah Zainal Abidin Syah Siregar, pemilik PT Asera Mineralindo Investama. Sengketa keduanya berawal dari perjanjian pembelian saham PT Citra Lampia. Lalu, PT Asia Pacific Mining Resources menguasai 85% perusahaan itu. PT Asera Mineralindo Investama adalah calon pembeli saham yang akhirnya batal menawar lantaran manajemen menemukan masalah saat proses uji tuntas. Alih-alih berembuk, kedua kubu saling gugat dan berlomba membuat akta perusahaan. Pembuatan akta perusahaan itu tentu memerlukan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Helmut bergerak cepat dengan meminta bantuan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarij untuk meloloskan permohonan akta baru perusahaannya, sehingga posisinya sebagai Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri aman. Namun berdasarkan situs Minerba Online Data Indonesia milik Kementerian ESDM menyebutkan, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Citra Lampia Mandiri adalah Zainal Abidin Syah Siregar dan Irawan Satro Tanojo sejak 13 September 2022. Sesuai dengan akta mutakhir PT Citra Lampia yang didaftarkan pada 29 Desember 2022, pemilik saham adalah PT Asera Citra Mineralindo sebanyak 5,2 miliar rupiah, Isrullah Ahmad sebanyak 3,06 miliar rupiah, dan yang terbanyak adalah Junaidi, yakni sebanyak 12,138 miliar rupiah. Junaidi dikenal sebagai pengacara dan orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Kedekatan itu terkonfirmasi oleh akta PT Citra Lampia pada 26 Desember 2022 yang menyebut pemilik saham mayoritas perusahaan ini adalah PT Ferolindo Mineral Nusantara. Haji Isam dan Evi Selianti adalah pemegang saham mayoritas perusahaan perniagaan ini. Evi tak lain adalah istri Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Andrianto. Agus tak menyangkal istrinya pernah menjadi pemegang saham PT Ferolindo. Namun ia menjelaskan nama Evi sudah tak lagi tercantum sebagai pemegang saham sejak perubahan akta pada Desember 2022. Di kubu Helmut Hermawan, Komisaris PT Citra Lampia Mandiri adalah mantan Rektor Universitas Pertahanan, Yudi Swastono. Yudi pernah memprotes Kemenkumham yang meloloskan PT Citra Lampia kubu Zainal. Menurutnya, rapat pemegang saham PT Citra Lampia tak pernah diumumkan ke publik. Proses pengesahan akta berlangsung kilat. Ihwal cepatnya pengurusan akta perusahaan dan perubahan komposisi kepemilikan saham sebuah perusahaan, Edi Hiarij menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar.
Dengan kata lain, ia menampik adanya cawe-cawe dalam pengesahan akta PT Citra Lampia versi Zainal. Yudi menjadi komisaris PT Citra Lampia Mandiri kubu Helmut setelah pensiun pada 2017. Jabatan terakhirnya adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia kenal dengan Helmut sewaktu pengusaha nikel ini mengadukan masalah premanisme di lahan konsesinya. Belum jelas siapa sesungguhnya yang berhak atas kepemilikan saham PT Citra Lampia. Muncul nama baru di sengketa itu, yakni Willem Jan van Dongen. Laki-laki 76 tahun asal Belanda ini mengklaim sebagai pemilik saham mayoritas PT Asia Pacific Mining Resources, induk PT Citra Lampia. Kepemilikan sahamnya berlaku lewat Jumiatun, istrinya yang merupakan warga negara Indonesia. Jumiatun memang pernah menjabat komisaris PT Asia Pasifik. Menurut Willem, PT Citra Lampia dulu hanya penambang pasir besi. Belakangan, izin operasinya berubah karena area konsesinya di Luwu Timur itu ternyata mengandung nikel. Willem mengklaim telah mengeluarkan uang jutaan dolar Amerika untuk membangun 11 jembatan dan pelabuhan jeti yang tak jauh dari area konsesi PT Citra Lampia. Perusahaan ini tersangkut kasus hukum di KPK pada 2018. Pada waktu itu, penyidik KPK menangkap Martin Silitonga, Direktur Utama PT Citra Lampia. Martin menyuap dua hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan, agar membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia dan PT Asia Pasifik. Martin pun divonis 3,5 tahun buih. Urusan hukum Martin bisa merembet kepada Willem sebagai pemilik perusahaan. Disinilah Helmut Hermawan yang bekerja di PT Citra Lampia menyarankan Willem tak usah muncul. Ia membujuk Willem agar mengalihkan saham atas nama Jumiatun kepadanya. Willem setuju mengalihkan saham PT Citra Lampia atas nama istrinya kepada Thomas Azali, orang yang ditunjuk Helmut sebagai nomini baru. Helmut pun menjabat sebagai Direktur Utama di PT Asia Pasifik dan PT Citra Lampia Mandiri. Ibarat kacang lupa kulit, Helmut yang berkuasa mendepak Willem dari perusahaan tersebut. Willem baru sadar ia kehilangan perusahaan setelah kembali ke Indonesia dari Belanda pada tahun 2021 lalu. Junaidi, pemilik saham PT Asia Pasifik, baru mengetahui ada peran Willem di perusahaan sengketa itu setelah Haji Isam mempertemukan mereka pada September 2022. Pertemuan di rumah Haji Isam di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu turut dihadiri politikus Partai Golkar, Idrus Marham dan Edi Hiarij. Pengacara Helmut, Rusdianto, mengatakan pembelian saham PT Citra Lampia valid. Menurutnya, Thomas Azali membeli semua saham Jumiatun lewat utang. Pembayaran dilakukan secara mencicil dengan menggunakan keuntungan operasional usaha. Ia justru mempertanyakan langkah Willem yang melaporkan Helmut Hermawan ke polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen.